Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berjumpa lagi dengan saya di Al Misbah Channel. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Ini tentang sebuah ilmu atau sebuah kekuatan yang namanya ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Tapi sebelumnya saya minta dukungannya untuk share, like, and subscribe. Nah, untuk kalian pada zaman sekarang, walaupun sangat modern, masih banyak orang yang memakai atau menggunakan ilmu-ilmu pelet. Sering bergaul sama orang, semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak komunikasi sama orang, itu tetap menimbulkan suatu efek. Maksud saya seperti ini. Jadi selama kita bergaul sama orang, kantor, pasar, di pabrik, di sekolah, tempat kuliah, atau dimanapun, kita harus tetap hati-hati. Apalagi di bahasan saya ini tentang hubungan dengan lawan jenis. Kadang kita nggak sengaja ada seorang yang naruh hati ke kita, tapi kita nggak ada respon. Bahkan ada rasa suatu yang nggak baik ke orang tersebut, atau setengah membenci orang tersebut, dan orang tersebut akhirnya menjadi kecewa sama kita. Nah, disitulah ilmu-ilmu pelet akan digunakan. Ini sih nggak semua seperti itu, cuman masih banyak orang melakukan hal yang sifatnya instan untuk menarik hati seorang atau untuk balas dendam. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Jadi makanya kita harus berhati-hati terhadap lingkungan, teman kerja, teman kuliah, teman usaha. Kita jaga hubungan yang baik sama mereka. Dan untuk yang lawan jenis yang masih belum berpasangan, semuanya kita harus berhubungan baik. Ada yang naruh hati sama kita akan harus berusaha selalu baik sama dia. Jangan membuat kecewa sama dia. Oke, saya akan menjelaskan atau memberi bahasan apa itu ilmu pelet. Nah, di sini saya akan menunjukkan media yang digunakan orang untuk melakukan pelet. Macam-macam. Ada salah satu di tubuh kita, mulai pakaian atau anggota tubuh kita, mungkin rambut atau apa, atau pakai media minyak, media kembang, itu macam-macam yang digunakan. Jadi apapun medianya, itu tujuannya biar orang yang target, dalam arti ya, itu bisa menimbulkan atau timbul rasa sayang kepada orang melakukan hal tersebut. Sewaktu dia melakukan itu, dia tujuannya pasti biar orang yang dipelet tersebut akan jatuh cinta sama dia, bahkan tergila-gila. Sangat bahaya sekali. Bahkan ada orang yang setelah dia tergila-gila, dia akan mencampakkan, dan terjadilah orang tersebut sampai stres berat, depresi berat, karena ada faktor di situ, faktor X di situ, yaitu ilmu pelet. Itu sangat bahaya sekali, dan orang nggak mengira bahwa orang itu kena pelet. Karena apa? Karena dipengaruhi alam bawah sadarnya dia. Dan biasanya orang yang melakukan pelet tersebut itu pasti kenal orang yang si korban itu. Nggak mungkin orang yang melakukan pelet tanpa kenal. Makanya kemarin saya baca di media sosial, kenapa melakukan pelet nggak ke seorang artis, orang konglomerat atau milioner. Beda. Orang yang melakukan hal tersebut itu harus sering ketemu, walaupun hanya ketemu saja, nggak ngobrol, hanya tatap mata aja. Itu ilmu pelet akan bereaksi. Semakin intensitas orang tersebut berusaha menemui korbannya, itu semakin dia semakin kena. Semakin orang tersebut memandang mata orang yang melakukan pelet tersebut, dia akan timbul rasa cinta, sayang yang berlebihan sekali. Nah, berarti otomatis orang yang melakukan pelet pasti mengenal, walaupun nggak deket, dan dia akan berusaha mendekat bereaksi ilmu tersebut. Kuncinya itu semestinya sangat sederhana. Jadi seperti ini, orang yang kena pelet atau kepelet bahasanya, itu semakin benci sama orang yang melakukan pelet atau oknum tersebut, pasti semakin dia benci, rasa sayangnya semakin kuat. Jadi ilmu pelet akan bereaksi, semakin benci orang tersebut, semakin sayang. Ilmu pelet akan bereaksi dengan adanya unsur negatif. Dalam arti apa? Semakin benci, semakin tidak suka sama orang tersebut, justru ilmu pelet tersebut akan bereaksi. Makanya selalu hati-hati, jangan suka membenci seseorang, karena dengan benci tersebut ilmu pelet semakin kuat reaksinya. Itu salah satu kunci biar kita tidak kena pelet. Nah, biasanya orang kena pelet itu setelah dia ketemu dan tatap muka orang tersebut, dia akan terngiang-ngiang, kebawa mimpi, dan dia tidak tenang. Bahkan dalam hatinya dia rasa bahwa dia itu jengkel, tidak suka sama dia. Tapi semakin ketemu, tahu-tahu kok ada rasa kasihan. Nah, ini rasa kasihan ini yang paling bahaya. Contoh gini, kok aku melihat orang ini
kasihan banget ya, padahal aku benci sama dia. Nah itu, semakin lama semakin kasihan. Akhirnya timbul rasa kangen. Dari rasa benci itu timbul rasa kangen, rasa sayang, kasihan. Makanya kalau kita mencurigai seorang yang melakukan pelet, kita tetap baik sama dia. Ketemu kita senyum saja sama dia. Dan sebelumnya kalau kita mau ketemu, misalnya kalau kita ketemu orang tersebut, kita baca doa aja. Tidak usah ada timbul rasa benci, apalagi sampai mengucap dengan bahasa yang menghina. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita curiga sama orang yang melakukan tersebut, kita break saja sama dia. Ketemu biasa aja. Otomatis ilmu tersebut tidak akan bereaksi. Dan jangan lupa, setiap apapun, melakukan apapun di kantor, sekolahan, di tempat kuliah, atau di perusahaan, atau di pabrik, selalu kita berdoa. Karena semua ini kalah dengan kekuatan doa. Oke, cukup sekian ringkasan tentang penjelasan saya tentang ilmu pelet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.